Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi etika dan plagiat untuk silakan membentuk kelompok dengan beritahu satu saja. Bisa maju. Sudah selesai betul ya Bapak Satu. Saya agar Rizky perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Plagiat dan contoh kasusnya. Yang pertama, plagiat langsung adalah menyalin teks atau karya orang lain secara utuh tanpa menyebutkan sumber. Contoh, saya bisa menyalin seluruh paragraf dari artikel di internet tanpa memberikan referensi. Dua, plagiat spasial adalah mengambil sebagian teks dari sumber asli dan mencampurnya dengan karya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Contoh, menyalin beberapa kalimat dari buku atau jurnal dan menyisipkannya dalam esai tanpa menulisnya. Tiga, plagiat ide menggunakan ide, konsep atau teori orang lain tanpa menyebutkan sumber. Contoh, mengadopsi teori inovatif dari sebuah penelitian tanpa memberikan penghargaan kepada penulis asli. 4. Plagiat struktur atau format meniru struktur atau kerangka karya orang lain tanpa menggunakan kata-kata yang sama persis. Contoh, seorang mahasiswa mengikuti struktur argumen yang sama dari esai orang lain tapi mengganti kata-katanya. 5. Plagiat citra atau visual menggunakan gambar, grafik atau tabel dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Contoh, menyertakan foto atau ilustrasi dari internet dalam presentasi tanpa menyebutkan sumber aslinya. 6. Plagiat parafrase mengubah kata-kata dari sumber asli tetapi tidak mencantumkan referensi. Contoh, menuliskan teks artikel dengan penyusunan kalimat berbeda namun tanpa mencantumkan nama penulis atau subjek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kelompok 4 tentang etikon dalam sastra bandidan. Etikon adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang penulis, seniman atau komposer yang karya-karyanya dipengaruhi oleh tokoh terkenal sebelumnya. Ciri dari etikon yang pertama, tidak memiliki gagasan baru. Kedua, hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman. Yang terakhir, kurang original dalam karya mereka. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 tentang perbedaan antara terjemahan sastra, plagiat, dan epigon dalam sastra. Terjemahan adalah proses pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan menjaga kesetiaan pada makna dan struktur asli. Sanduran sering disamakan dengan terjemahan, melibatkan kebebasan untuk mengubah elemen cerita seperti setting dan karakter sehingga hasilnya bisa berbeda dari karya asli. Plagiat adalah penjiplakan karya orang lain tanpa memberi kredit. Etikon merujuk pada karya yang terinspirasi dari yang lain namun tidak berbelit-belit atau seorang karya aslinya. Meski lebih baik dari plagiat, tetap dianggap kurang kreatif. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Shift dari J.C. Carford, pergeseran salam terjemahan artinya berpindah atau bergesek mulai dari korespondensi yang formal, yaitu proses pemindahan teks dari BSU atau bahasa sumber ke bahasa sasaran agar hasil terjemahannya bisa diterima. B. Teori literal idiomatik dari Edith L. Larson ialah pemindahan pesan atau mentransfer suatu makna dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Hal yang dilakukan ialah memindahkan bahasa pertama ke bentuk bahasa beda melalui perubahan struktur semantik. C. Teori literal idiomatik atau Valley dari Peter Newell. Terjemahan adalah istilah
koordinat untuk mengubah makna dari ucapan apapun dari bahasa sumber ke bahasa target. Ada batasan penerjemahan. Konsep terjemahan sastra. Definisi 1. Konsep terjemahan sastra adalah proses mengubah karya sastra dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah latar, tokoh, dan alur cerita. Terjemahan sastra senilai keberterimaan berdasarkan apabila peran pesan teks bahasa sumber sudah mengungkapkan sesuai dengan kaidah-kaidah, norma, dan budaya bahasa sasaran. 2. Metode 1. Penerjemah adaptasi. 2. Penerjemah bebas. 3. Penerjemah idiomatik. 4. Penerjemah komunikatif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya sebentar ya. Untuk pemenang kuisnya dari data terbaru itu kelompok 2. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Kami yang bangga sama kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.